Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, panitia penyelenggara yang terhormat, dan segenap rekan-rekan peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alifia Zalika Azhara selaku delegasi Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 perwakilan SMA Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun. Di sini, saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan argumen-argumen saya terkait dengan mosi debat kita pada pagi hari ini. Dewan juri yang saya hormati, mosi debat kita pada pagi hari ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Baik, sebelum saya melangkah pada argumen-argumen yang hendak saya paparkan, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan definisi dari mosi kita pada pagi hari ini. Dari mosi kita pada pagi hari ini dapat saya garis bawahi 4 poin penting. Yang pertama adalah arti dari korupsi. Korupsi sendiri menurut KBBI tindakan kriminal penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Dan selanjutnya kata kunci kedua yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru, di mana seperti yang kita ketahui seleksi penerimaan mahasiswa baru saat ini dikenal dengan 3 jalur, lewat jalur undangan atau SNMPTN, SBMPTN atau seleksi tes bersama, dan ujian mandiri yang dilaksanakan oleh beberapa universitas tertentu. Selanjutnya, untuk poin ketiga yaitu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah berbasis pada kejujuran, dan hal ini nantinya akan berkaitan dengan indeks kejujuran siswa. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah 2 poin yang saling berkaitan. Dewan juri yang saya hormati, dari mosi ini dapat kita simpulkan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru di negara dengan korupsi yang tinggi hanya melalui jalur masuk dengan nilai yang telah diperoleh siswa selama proses pembelajarannya, atau dengan kata lain, saya melimitasi agar pembicaraan kita jelas ke depannya untuk penerimaan seleksi mahasiswa baru hanya untuk jalur-jalur yang mengutamakan integritas seperti SNMPTN dan juga SBMPTN. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan kasus pemerintah pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Dewan juri yang saya hormati, kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kasus ini bahkan tidak hanya terjadi dalam pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintahan daerah, di mana salah satunya yang paling besar adalah kasus EKTP, di mana pada kasus ini negara mengalami kerugian hingga 2,3 triliun. Atas dasar kenaikan tingkat inilah kami selaku pemerintah berhak untuk mengatur agar dapat menekan tingkat korupsi tinggi yang terjadi di negara kita. Salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki kualitas calon pemimpin bangsa dengan menekankan pendidikan karakter, utamanya kejujuran pada mereka. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3 yang berarti kami sebagai pemerintah berhak untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan akhlak mulia, di mana pembahasan kita saat ini adalah yang dimaksud kejujuran. Baik, Dewan juri yang saya hormati, memasuki alasan saya pertama yaitu pendidikan karakter, utamanya kejujuran, diperlukan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang berintegritas tinggi, adil, serta anti korupsi. Saya mengambil contoh, salah satunya kasus tidak jujuran yang sering terjadi di antara kita, yaitu kurangnya kejujuran dan tanggung jawab yang telah lama dibiarkan tanpa adanya teguran yang tegas akan menimbun sikap-sikap buruk itu pada calon siswa atau calon mahasiswa baru. Sebagai contohnya, masih banyak pelajar di Indonesia yang mewajari adanya perilaku menyontek, di mana menyontek ini merupakan salah satu ketidakjujuran yang dapat menyebabkan memupuknya nilai buruk-buruk ini. Dewan juri yang saya hormati. Selanjutnya, selain kegiatan menyontek, kita juga dapat mengetahui beberapa kasus di mana dalam proses penerimaan seleksi mahasiswa baru ataupun siswa-siswa baru di tiap jenjang pendidikan masih menggunakan praktek sogok atau menggunakan praktek uang, di mana hal ini juga merupakan bentuk ketidakjujuran pada Dewan juri yang saya hormati. Praktek sogok ini dapat mengelabui pihak-pihak tertentu sehingga tidak, di mana dengan adanya praktek sogok dapat
menyebabkan ketidakjujuran atas kemampuan yang dimiliki oleh siswanya, sehingga nantinya harapan yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak tertentu terhadap siswa tersebut akan melemah, karena pada awalnya dia yang dikira sanggup ternyata tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk membangun atau untuk bertindak di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dengan adanya praktik sogok juga dapat menerapkan atau dapat menyebabkan mahasiswa tersebut beranggapan bahwa dengan uang dia dapat menyelesaikan segalanya, di mana hal ini merupakan salah satu itikat yang tidak baik dan dapat menyebabkan adanya praktek korupsi di kemudian harinya. Dewan juri yang saya hormati, memasuki alasan saya kedua, di sini saya selaku tim pemerintah mempercayai bahwa sistem pembelajaran yang dibangun dengan integritas mampu menanggulangi berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan korupsi. Karena di sini saya meyakini bahwa dengan adanya kejujuran dapat menumbuhkan karakter-karakter lain yang berguna bagi kehidupan siswa itu tersendiri. Seperti satu contohnya, jika siswa itu memiliki kejujuran yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi, dia dapat bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dengan kemampuannya yang telah dia miliki dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan hal ininya juga nantinya akan menyebabkan kemandirian siswa tersebut. Sehingga para dewan juri yang saya hormati dan segenap rekan-rekan yang sedang menyaksikan, di sini saya menyimpulkan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dengan berdasarkan indeks integritas sekolah dan juga kejujuran siswa tersebut dapat menekan tingginya kasus korupsi di negara kita tercinta. Hal ini untuk mewujudkan salah satu tujuan kita, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.